Witung Semua Ringin di YouTube. Nanti akan muncul YouTube Smart FM. Dan Anda juga nanti bisa memberikan pendapat. Kami buka di 0812 11 12 959. Atau sekali lagi kami juga sedang live di YouTube. Anda bisa memberikan komentar di sana. Patung, gimana nih? Makin dahsyat makin hari ya Patung ya? Puji Tuhan, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Patung, kalau kita berbicara topik pada kesempatan pagi hari ini tentang bagaimana strategi kita menghadapi kondisi ekonomi Indonesia dengan resesi global pada tahun 2023 ya Patung. Artinya kita harus memiliki strategi-strategi dan persiapan. Oke Patung, sebelum kita masuk ke sana, Patung bagaimana kalau Patung sendiri menyoroti tentang kondisi ekonomi Indonesia yang katanya akan resesi di tahun 2023 juga? Jadi sebetulnya beberapa yang disampaikan beberapa menteri, termasuk Pak Jokowi, banyak yang dipotong. Kalau saya salah, tolong diralat kan begitu ya. Jadi yang saya simpulkan kemarin kan saya kebetulan baru dari Surabaya, jadi host dari Pak Erick Thohir, Menteri BUMN. Nah ternyata sebelum menjadi host itu saya melakukan riset. Jadi pada waktu melakukan riset tentang kondisi ekonomi Indonesia, tentang BUMN di Indonesia, tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia, jadi ada yang menarik begitu ya. Jadi misalnya BUMN di Indonesia. BUMN di Indonesia itu dulunya labanya dari semua BUMN itu cuma 13 triliun tepatnya. Sekarang 126 triliun, keren ya. Jadi BUMN yang dulunya banyak korupsi, sekarang banyak yang diserahkan sendiri, pergi ke, ya bukan membanggakan sih, itu bukan membanggakan kalau diserahkan pergi ke KPK itu bukan membanggakan, tetapi banyak yang dilaporkan sama menterinya sendiri. Menurut saya, keren juga ini gitu ya. Terus kemudian dari kondisi ini, bahkan kalau Pak Jokowi pidato itu di pensiunan-pensiunan ABRI kan cerita bahwa ini jadi 60 negara di dunia yang bisa jadi nanti akan pingsan. Tapi itu yang dipotong. Tapi yang belakangnya kan mestinya ada satu kalimat yang membuat Indonesia lebih percaya diri dan lebih semangat begitu ya. Jadi tanda kutip selama Indonesia ini bersatu. Nah, semoga terus bersatu toh. Kalau pemilu ini nanti 2024 dan 2023 sudah pada ancang-ancang terus perang terus sendiri ya tobat. Pasti ada unsur-unsur orang yang disokong oleh tanda kutip tenaga dari luar gitu ya. Mau apapun silakan, yang mereka pasti punya kepentingan untuk tambang di Indonesia, minyak di Indonesia, apapun yang di Indonesia, yang orang luar itu kepengen Indonesia, biasalah dari dulu kan sudah jelas toh, divide et impera. Ya. Nah, semoga kita waspada terhadap hal-hal ini dan kemudian terus bersatu. Jadi bahkan Pak Erick Thohir sendiri pada waktu kemarin talk show, kemudian saya tanya kondisinya Indonesia seperti apa dalam selesai pandemi tahun 2023-2024, nah dia tetap sama. Syarat pertamanya Indonesia tetap bersatu. Nah kan itu ya, kompak seperti kita hari ini gitu ya. Terus kemudian terhindar dari perpecahan, maka Indonesia, kalau saya simpulkan dari Pak Erick Thohir ada 4, saya simpulkan dengan Pak Jokowi itu ditambah lagi satu lagi, jadi ada 5. Ada 5 yang membuat kondisi ekonomi Indonesia mestinya bukan hanya baik, tapi masih tetap tumbuh. Jadi bukan, kalau resesi kan ekonominya turun. Kalau di Amerika itu tanda kutip stagflasi. Stagflasi itu apa sih? Nah, ekonominya 2 kuartal turun jadi resesi plus inflasi tinggi. Nah, Indonesia mungkin akan terjadi inflasi karena seluruh dunia akan inflasi, tapi ekonominya masih tumbuh, beda. Ekonominya masih tumbuh ya? Nah ya, ekonomi masih tumbuh. Kalau ekonominya turun, jadi GDP-nya turun, terus kemudian inflasinya tinggi, silakan deh gitu ya. Nah ini yang sana. Tapi dunia tetap harus diwaspadai. Maksudnya dunia itu sedikit banyak akan berpengaruh dengan Indonesia. Nah ini ya. Jadi ada 5 hal yang saya simpulkan dari Pak Erick Thohir dan Pak Jokowi yang akan membuat ekonomi Indonesia tetap tumbuh. Bahkan diyakini itu sampai 2045 dengan catatan Indonesia tidak terpecah. Pemilu semoga baik-baik saja, woi, no ya. Pemilu cari yang istilahnya cari yang baik lah, jangan berantem dengan didukung oleh si A si B, dananya dari mana untuk perpecahan karena ada unsur kepentingan Indonesia supaya tidak berdaulat lagi.
memang sengaja supaya pecah. Kalau pecah kan gampang toh. Ya. Pemerintah daerahnya ketika zaman dulu raja-raja didukung adiknya, didukung ininya, didukung saudaranya, biar berantem sendiri, terus kemudian pecah belah terus dengan perjanjian, kamu tak dukung ya tentara, dukung A, dukung B, ya siapa A, siapa B yang menang, yang orang luar, bukan orang Indonesia, ya tobat. Ada 5 hal yang mendukung ekonomi Indonesia sebenarnya tetap tumbuh, tanda kutip gitu ya. Tetap ekonomi global akan bisa berpengaruh, kita tidak pernah bisa tahu, tapi dari yang sejauh yang dipelajarin, ini tadi. Nomor 1, Indonesia itu kaya sumber daya alam. Yang di mana hal ini sekarang dalam pemerintahan Pak Jokowi, itu terjadi satu yang namanya hilirisasi, dan kemudian yang kedua, terjadi satu yang namanya industrialisasi. Iya. Maksudnya apa? Dulu dikirim di ekspor mentah-mentah saja. Contohnya yang nikel. Nikel itu 15 triliun dulunya, 1 miliar US dollar. Jadi 300 triliun sekarang. Naik 20 kali lipat. Hanya karena tidak boleh langsung dikirim. Jadi sebetulnya dari zaman kapanpun itu penjajahan kan selalu gitu tuh, diambil dari Indonesia kirim. Kalau dulu enggak pakai bayar, ambil aja dikeruk. Pertaniannya tambang keruk kirim aja. Jadi negara-negara Belanda, Inggris zaman dulu itu menjajah dengan cara seperti itu. Nah kalau sekarang ya dengan aturan ceritanya, makanya kemarin kan ada yang komplain ke WTO gitu, jadi ya karena Eropa industrinya datangnya dari ngeruk tadi lahan-lahannya termasuk Indonesia kan gitu. Nah sekarang Indonesia mulai enggak dong, mau diadukan WTO, Pak Presiden bilang saya hadapin aja, orang ini barang-barang kita terserah kita mau jual, enggak terserah kita, kok Anda maksa saya harus jual, boleh dong rakyat saya jadi makmur, masa rakyat harus dijajah lagi dengan cara seperti itu. Nah industrialisasi di Indonesia itu baru arah yang tepat. Jadi Indonesia itu data yang terakhir itu kalau saya masih kurang 28 bulan terakhir ini kita straight ekspornya menang lebih besar daripada impor. Maksudnya berarti cadangan devisa kita ya akan bertambah, keuangan Indonesia membaik, kita akan ekspor. Jadi ekspor lebih banyak. Yes, silakan. Banyak ekspornya dengan sumber daya alam dan industrialisasi. Soalnya Anda punya pertanyaan atau juga komentar, silakan di 0812 11 12 959 atau kami juga sedang live di YouTube Smart FM. Kita masih membahas tentang kondisi ekonomi Indonesia dengan adanya resesi global di tahun 2023. Tentunya Smart Business Talk bersama dengan Tung Desem Waringin akan kembali setelah jeda. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart listeners, setelah menunggu cukup lama, klaster Kanade yang terbaru dari The Zora kini bisa Anda lihat secara langsung. Tetap mengusung high-tech, high-spec, and high-quality dengan desain yang lebih fungsional dan tetap mempertahankan komposisi 3 lantai, cocok menjadi rumah untuk 3 generasi, dan unitnya semi-furnished. Kunjungi show unitnya, rasakan konsep luxury in harmony, juga nuansa Japanese yang berbeda. Banyak promo menanti Anda, early bird, leak edge warranty, free AC di semua kamar, shopping voucher, dan gadget. Info lebih lanjut, WhatsApp ke 0811 9741 088. Kami ulangi, di 0811 9741 088.
Follow Instagram The Zora @TheZoraBSD, Facebook The Zora Residen BSD City, dan www.thezora.com. Segera booking unit pilihan Anda. The Zora, Beauty of Balance. Banyak hal baru di sekitar kita. This is my only favorite station. Nah, yang terbaru dari Smart FM, Anda bisa mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Joox Music. Download melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dengan mudah sekali klik melalui aplikasi Joox Music. Download di Play Store dan Smart FM bisa Anda dengarkan dimanapun. All day, all night, right here. Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Thank you for always tuning in. Smart FM, Business and Inspiration. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Business Talk bersama dengan Tung Desem Wadingin, dan tentunya Anda juga bersama dengan saya William Darmawan. Anda yang mendengarkan kami di perjalanan, kami ucapkan selamat pagi, tetap fokus berkendara, dan Anda juga yang menyaksikan kami di YouTube, kami ucapkan selamat pagi. Silakan untuk Anda yang memiliki pertanyaan ya di WhatsApp 0812 11 12 959, atau kami juga menerima komentar Anda di YouTube Smart FM. Kita masih membahas tentang kondisi ekonomi Indonesia dengan resesi global 2023. Tadi di sesi sebelumnya Pak Tung sempat menjelaskan bahwa Indonesia insya Allah akan tahan dari resesi global dengan adanya sumber daya alam dan juga industrialisasi ya Pak Tung? Hilirisasi. Ya, hilirisasi, baik. Dengan adanya sumber daya alam dan juga hilirisasi. Pak Tung, kalau kita berbicara mengenai, kita kan baru saja melewati masa-masa sulit ya Pak Tung, sebelum kita membahas selanjutnya nih tentang kondisi ekonomi Indonesia. Kita baru saja mengalami masa-masa sulit di mana pandemi COVID-19. Kira-kira kalau pandangan Pak Tung, apakah kita memang akan lebih tahan banting atau bagaimana nih Pak Tung? Bukan hanya Indonesia ya, dunia itu. Dari sejarah yang saya belajar, kemudian itu majalah ekonomis gitu, itu setiap resesi, setiap perang, setiap pandemi, itu setelah itu terjadi the longest prosperity period. Kecuali Anda dipecah belah balik tadi loh ya, ini ya teman-teman, karena 23, 24 ini sudah mulai, Indonesia mulai panas lagi. Kalau kita dipecah belah lagi, ya tobat. Atau Anda salah memilih pemimpin, wah ya tobat gitu ya, nanti kebijaksanaannya tobat. Jadi hati-hati. Jadi ada 5 hal yang mendukung ekonomi Indonesia akan terus naik, bahkan sampai 2045 itu Indonesia jadi 4 besar ekonomi dunia. Itu yang ngomong bukan hanya menteri-menteri Indonesia, tapi ya ilmuwan-ilmuwan di luar negeri sana sudah menyatakan bahwa ya Indonesia ini in the good shape, jadi dahsyat, luar biasa bagus. Ada 5 hal ya, langsung saya bahas dulu 5 hal, kemudian baru bahas satu persatu ya. Silakan Pak Tung. 5 hal ini, nomor 1 bahwa Indonesia kaya sumber daya alam dan sekarang kebijaksanaannya jauh lebih tepat, yaitu hilirisasi, dan satu lagi yang namanya industrialisasi. Jadi Indonesia dulu penghasil minyak OPEC, tapi sekarang sudah enggak. Penghasil minyak sih, tapi minyaknya dikirim ke Singapura, refinery, baru dimasukkan ke Indonesia lagi. Dengan adanya orang tengah gitu loh ya. Konyol, dari zaman dulu, jadi masa Indonesia enggak bisa sih Pak, penghilangan minyak sendiri, refinery sendiri enggak bisa? Pertanyaannya bisa enggak? Ya. Mau enggak gitu doang toh? Lah pemerintah kali ini mau. Demikian juga yang namanya nikel, bauksit, timah. Nah, pertanyaan mau enggak? Termasuk yang namanya Freeport, dulunya kirim ke luar negeri semua begitu ya. Tak tahu emasnya ada berapa, timahnya ada berapa, tapi biar rodok enggak begitu heboh, makanya jadi Tembaga, kotanya Tembagapura gitu ya. Kok enggak emas murah ya, karena biar rodok murah kelihatannya. Jadi emas kita dibangun lagi smelternya di Gresik sekian banyak gitu, jadi begitu ini jadi. Mestinya Indonesia ekonominya kuat. Jadi nomor 1 itu adalah Indonesia kaya sumber daya alam dan sekarang sudah dilakukan hilirisasi. Sumber daya alam dari dulu kaya, tapi tidak pernah dihilirisasi. Pernah sih sebagian sedikit aja diproses hybrid, repot gitu ya. Tidak ada nilai tambah value added. Nah, jadi 1 hilirisasi dan industrialisasi untuk sumber daya. Yang kedua lumbung pangan. Nah, kemarin saya ini pada waktu ke Surabaya itu Pak Jokowi juga sedang ke
gempol untuk meresmikan 700.000 hektar kebun tebu. Jadi nanti harus diproses dan turunannya. Sungguh ajaib ya. Jadi Indonesia ini jadi gandum, terus gula. Terus kemudian delay, jadi mental tempe itu mental impor, mentalnya keren tuh, importir. Ini banyak. Jadi Indonesia dengan arah seperti ini, tanah-tanah kosong dibagikan kepada rakyat, tidak boleh dijual, harus jadi produktif. Nah, jadi ini menurut saya lumbung pangan dunia. Terus laut gitu ya. Semoga saya kangen Menteri Susi lagi gitu ya, kan gitu ya. Dengan kebijakan-kebijakannya ya Pak Tung. Nah ya, jadi kita secara agriculture, kemudian secara laut itu ternyata ya, jadi pernah di searching dari satelit katanya. Jadi itu lumbung untuk ikan di Indonesia itu luar biasa dahsyat. Cuma kembali lagi, Indonesia juga tentang perikanan ini banyak yang miss. Mosok istilahnya Indonesia ekspor ikannya kalah sama Filipina, kalah sama Thailand gitu loh. Padahal Indonesia ini jauh lebih luar biasa. Nah ini pemerintah hari ini menurut saya arahnya sudah pas. Semoga jadi ya mau tidak mau pasti akan terjadi kompromi dengan partai-partai. Semoga partai-partai yang diangkat jadi menteri bisa diatur, bisa diarahkan untuk menuju ke arah sini gitu ya. Kalau saya merasa sih memang arahnya sudah tepat, tinggal kontrolnya terus ditingkatkan sehingga Indonesia jadi lumbung pangan dunia. Jadi lumayan sih, jadi beras tadinya ekspor sejak 2019 sudah swasembada beras. Swasembada. Nah ini nanti ada yang unsur kelima yang dahsyat yang dilakukan. Jadi oke ya, nomor 2 lumbung pangan dunia. Apalagi Pak Tung? Yang ketiga itu adalah adanya satu yang namanya infrastruktur yang dibangun. Yang itu tadi membuat Indonesia jadi lumbung pangan karena jadi embung-embung desa, bendungan-bendungan dibangun luar biasa banyak sekarang. Jadi dengan data-data ini tadi, jadi jalanan sekarang ini banyak orang itu kenapa sih bangun jalan di Sumatera, banyak bangun jalan di Papua. Bapak Ibu, sekali waktu Anda pergi ke Papua sana gitu loh ya. Saya ke Papua, mau ke Wamena, itu naik pesawat dan kambing ikut naik pesawat, semen ikut naik pesawat. Terus kemudian bahan bakar ikut naik pesawat, kira-kira mahal nggak? Ya mahal. Jadi semen zaman dulu saya di 40.000, di sana satu sak 1 juta, 1.200.000. Nah timpangnya sungguh luar biasa. Jadi sana bangunan ada semen aja orang kaya, ya mesti orang kaya bangun semen. Nah saya bangun perpustakaan di Wamena itu tadi, itu kalau naik pesawat, begitu ditunda pesawatnya, bukan tunda 1 jam. Tunda 1 hari, 2 hari. Terdampar. Itu terdampar itu ceritanya Pak Tung. Ya, jalan darat kayak saya pernah ngasih seminar di Sangatta, kalau Anda pernah dengar Kalimantan sana begitu. Ya, sama. Jadi begitu pesawat delay 1 hari. Wes ngerasain ya. Terdampar ada ya. Nah, sekarang dibangun jalan darat. Nah, tapi jalan daratnya ini mohon pemerintah kemarin sih belum sempat ngomong sama Pak Menteri gitu ya. Jadi jalan darat yang dari Japura pergi ke Wamena ternyata rusak lagi gitu ya, rusak jadi makan waktu berhari-hari. Tapi orang masih mau 3 hari, 5 hari dijalani daripada naik pesawat mahal. Nah, jadi ekonomi naik ketika tidak ada jalan menjadi ada jalan. Dan perhatikan kalau Anda pergi ke Amerika, pergi ke Australia, pergi ke New Zealand, itu jalan pojok gunung. Saya pernah ke New Zealand begitu ya, pojok gunung jalan ke jadi gunung-gunung gitu jauh, tidak ada orang, tetap dibangun jalan bagus sehingga ketika ada pertanian di sana, ada peternakan di sana, ada industri di sana, mendadak ekonominya jadi naik. Nah kalau tidak ada jalan terus gimana? Lu jalan rusak ya. Anda ngerasakan zaman dulu saya pergi dari Balikpapan ke Samarinda, Samarinda pergi ke Balikpapan, lu tobatnya enggak karuan, belok ini jalan rusak lah ya tobat gitu ya. Jadi infrastruktur ini tadi, walaupun tentu saja ada yang masih kurang gitu ya, masih kurang itu ada bandara-bandara yang sudah dibangun baru, terus kemudian mestinya yang lama ini ya sudah tutup. Nah, pelabuhan-pelabuhan baru jadi double pelabuhan ini kemarin. Menteri BUMN menurut saya Pak Erick Thohir tajam. Tidak bisa nih kalau 2 pelabuhan di sini, yang satu masih lama, yang ini tutup aja daerah kota ini tadi dijadikan tempat pusat-pusat kota lagi gitu ya. Jadi city center lagi, sedangkan pelabuhan full fokus di tempat yang baru. Nah itu baru bisa
pelabuhan yang baru akan hidup. Kalau menurut saya arahnya sudah tepat. Jadi nomor 3 itu adanya satu yang namanya infrastruktur yang dibangun ini tenaga dalam dari kita yang membuat ekonomi tumbuh. Kayak saya misalnya Solo pergi ke Surabaya. Ini kan saya kemarin dari Surabaya jadi hostnya Pak Erick Thohir, kemudian datang ke Solo, dulunya harus naik pesawat, kalau naik mobil ya 5 jam, 6 jam, 7 jam. Nah, kemarin 2,5 jam sudah sampai. Nah, demikian. Semarang, nah ini Jogja tadinya enggak mau dibangun jalan tol, sekarang sudah mau, ya oke lah menuju ke. Karena saya kalau pergi ke Bandara Jogja, saya mending Bandara Semarang. Lu kok bisa? Lah 55 menit sampai. Lah kalau ke Jogja macet, enggak karu-karuan, terus kemudian juga satu yang namanya ke bandara jadi 3 jam, 3,5 jam, ya mending ke Semarang yang kelihatannya lebih jauh. Lupa, dibangun jalan tol, kemudian kanan kiri akan ke lompatan dong. Yes, tapi kalau Anda pemerintah daerahnya pinter, ya kemarin saya tanya seperti ini kepada Pak Erick Thohir, kalau dibangun tol-tol itu gimana kan? Lah itu, petugasnya pemerintahnya itu harusnya membangun sirip-sirip keluar. Jadi dari tol, sirip-sirip keluar, kemudian Anda membangun daya tarik di daerah Anda masing-masing, jadi orang mampir ke pinggir-pinggir keluar. Nah itu kan ada yang mulai pinter toh gitu ya. Jadi bangun pantai yang indah, bangun daerah pariwisata yang bagus. Akibatnya orang mau ke lewat tol itu karena cepat. Jadi mereka senang, ya belok aja ke daerah pariwisata yang baru ini tadi. Wah, menarik sekali ya idenya Patung ya. Tadi yang banyak tapi yang dibangun, ini pemerintah daerah apa yang terjadi? Banyak yang berkepentingan toh. Jadi mestinya pembangunan itu berkelanjutan seumur hidup gitu ya. Tapi sekarang karena pemerintah daerahnya itu jangka waktunya 5 tahun, ya yang dibangun ya yang daerah-daerah yang membuat dia bisa menang pemilu lagi berikutnya setelah 5 tahun berikutnya. Jadi perlu memang koordinasi untuk dengan pusat, dengan nasional supaya, tapi infrastruktur tetap akan membuat ekonomi naik gitu ya. Terbukti swasembada pangan itu terjadi karena swasembada beras itu terjadi karena embung-embungnya tadi begitu banyaknya yang dibangun. Betul. Hektar. Nah, yang keempat nih. Tahan dulu Patung supaya semua listeners penasaran ya. Tadi sudah dibahas tentang sumber daya alam, kemudian juga lumbung pangan dan juga infrastruktur yang dibangun yang cukup pesat, yang tentunya membuat Indonesia mudah-mudahan dan juga insya Allah tahan banting dari resesi global di tahun 2023. Smart Listeners, Anda punya pendapat? Kami tunggu partisipasi Anda di 0812 11 12 959 atau kami juga sedang live di YouTube Smart FM. Kami kembali setelah jeda. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Sumarekon meluncurkan Sumarekon Crown Gading New Kelapa Gading. Kota baru di utara timur Jakarta, hanya 15 menit dari Kelapa Gading. Lokasi strategis hanya 1 km dari Tollgate Jor 2. Berkonsep integrated all-in-one city dengan urban plus nature seluas 437 hektar. Menghadirkan fasilitas utama Sumarekon Mall Crown Gading, the next generation mall. Sumarekon Crown Gading menawarkan 2 klaster hunian, Regia Residence dan Jasmia Residence. Harga perdana rumah 2 lantai mulai 952 juta di grand launching pada Sabtu 12 November 2022. Kunjungi show houses di lokasi atau hubungi 021 8899 8899 atau WhatsApp 0813 222 8852. Experience the new vibrant city at Sumarekon Crown Gading. Ini baru hidup. A digital strategy Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Smart
Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Business Talk dan kita masih membahas tentang kondisi ekonomi Indonesia dengan resesi global 2023. Smart Listeners, kami tunggu partisipasi Anda di 0812 11 12 959 atau kami juga sedang live di YouTube Smart FM. Jadi Anda bisa menyaksikan perbincangan di pagi hari ini bersama dengan Pak Tung Desem Waringin. Tadi sudah ada 3 poin ya Pak Tung ya yang disampaikan. Adanya sumber daya alam, kemudian juga lumbung pangan, dan juga infrastruktur yang dibangun dengan pesat. Ini dinyatakan membuat Indonesia tahan banting dengan adanya resesi global di 2023. Pak Tung, apalagi nih kekuatan kita atau juga kekuatan Indonesia yang dipunya? Silakan Pak Tung. Ya, kekuatannya ada 2 lagi, yaitu yang keempat, yaitu namanya ekonomi digital. Ekonomi Indonesia itu jadi ekonomi digital itu 4.500 triliun dan kemudian yang menarik itu jadi ketika banyak suami yang dipecat. Nah, ternyata ekonomi di perdesaan kemarin dapat ini menarik, yaitu ternyata jadi pemerintah itu mendukung ekonomi UMKM. Contohnya misalnya zaman dulu yang namanya BRI. Nah, BRI itu ternyata jadi banyak yang ke korporasi, jadi yang ke ekonomi kecil itu ternyata cuma sedikit saja. Ini saya baru carikan. BRI itu ternyata 64% kreditnya itu ke korporasi. Nah, zaman sekarang sudah dibetulkan oleh pemerintah Indonesia gitu ya. Nah, yaitu apa? Diwajibkan untuk ke UMKM. Sekarang sudah 86% ke UMKM. Nah, ini mendukung. Nah, sedangkan ekonomi digital Indonesia ini maju. Ekonomi Indonesia digital itu paling besar, tentu saja di Asia Tenggara ini paling besar. Nah, ya memang pada waktu ini yang perlu makanya pemerintah BUMN ini kan diminta untuk menjadi lokomotif untuk pendanaan startup. Seperti saya misalnya nih, salah satu anak perusahaan saya yang namanya Wakuliner. Ini kita menang startup oleh Telkom. Jadi sekarang itu ada Mandiri, ada BNI, kemudian ada Telkom, ada Telkomsel, dan kemudian ada satu BUMN lagi yang difokuskan untuk membiayai startup. Jadi diberitahu bahwa ternyata banyak sekali yang jadi BUMN di Indonesia itu punya bidang yang aneh-aneh untuk sarana tanda kutip ya, korupsi gitu ya, buka hotel, buka rumah sakit yang bukan core bisnisnya dan minus-minus gitu ya. Jadi tobat gitu, nggak bisa ngelola hotel, punya hotel ya tobat gitu ya, nggak punya rumah sakit, ngelola rumah sakit. Nah, kenapa BUMN harus berkembang biak seperti begitu? Nah, makanya BUMN ini terus kemudian dirapikan dari ratusan jadi 40-an, nanti akan jadi 30-an, dijadikan satu, terus kemudian dikasih, dan begitu banyaknya UMKM ini yang khususnya yang namanya di ekonomi digital ini didukung oleh bank-bank, termasuk pada waktu saya sama Telkom yang Wakuliner yang di atas ini, itu kemarin dari Telkom, kita dari 900 perusahaan dipilih 9, didanain awal untuk seeding, terus kemudian dari 9 dipilih 3 lagi, kita masuk 3 lagi. Nah, sekarang kita mulai profit gitu loh ya. Jadi per Mei tahun lalu profit, karena saya enggak kepengen growth hacker doang. Ternyata betul, sekarang yang growth hack pada pingsan gitu ya, karena sudah enggak kayak mau danain lagi karena fokusnya growth, saya fokusnya profit. Jadi My Startup fokusnya profit, Mei kemarin sudah profit untuk dana operasional, jadi tidak perlu tombok. Nah, sekarang mulai diincar oleh funding yang luar biasa. Dan kita deal terakhir ini sudah didanain $1 juta gitu ya. Jadi valuasi naik 9 kali lipat dari modal yang kami keluarkan karena kita mulai membuktikan bahwa usahanya profit. Jadi UMKM ini usaha mikro kecil dan menengah ini tadi gitu ya, UMKM itu memang menjadi sorotan pemerintah. Terbukti sekarang bank-bank tadi yang didorong untuk pergi ke UMKM ya luar biasa, dari 64% korporasi menjadi 86% UMKM. Saya salut untuk Pak Jokowi, Pak Erick Thohir, Bu Sri Mulyani, orang-orang yang dahsyat gitu ya. Nah, terus kemudian berikutnya ada KUR ya, kredit usaha rakyat yang bunganya dimurah-murahin ini menjadi tenaga dalam kita untuk membuat satu yang namanya UMKM-nya juga tetap bertahan dan tumbuh itu. Ya. Nah, terus ditambah lagi nih yang kelima yaitu adalah ekonomi kreatif gitu ya. Ekonomi kreatif ini jadi budaya-budaya Indonesia, jadi
film-film Indonesia yang terakhir saya dapat dari Pak Erick Thohir itu, film Indonesia mulai jadi tuan rumah di Indonesia sendiri. Jadi mulai mengalahkan penjualan-penjualan untuk penontonnya, baik pun duit yang diterima dari film-film asing. Saya bilang, wow, betul Pak Erick, betul, ini sudah mulai dahsyat. Jadi kalau arahnya digenjot ekonomi kreatif ini, daripada drakor terus kemudian ya wes lah, Ikatan Cinta ya lumayan lah, walaupun berjuta-juta. Walaupun kalau istri saya nonton Ikatan Cinta, apa sih yang ditonton terus filmnya itu? Ya mestinya ada satu tambah lagi film-film yang ditambah drama Indonesia yang bukan Indonesia, bukan K-pop tapi Indonesia pop gitu ya. Jadi ekonomi kreatif ini yang terus digenjot, dana-dana yang dicurahkan untuk mendukung ekonomi kreatif luar biasa. Jadi 5 hal, saya ulangi ya, bahwa nomor 1 hilirisasi dan industrialisasi untuk ekonomi, untuk sumber daya alam itu luar biasa. Indonesia membuat yang namanya ekspor kita 28 bulan terakhir ini menang terus dibanding impornya, itu memperkuat Indonesia. Kalau Indonesia impornya menang terus daripada ekspor, kelabakan. Indonesia kelabakan seperti itu karena apa? Mengurangi cadangan devisa. Iya. Ini akan bahaya. Nah sekarang yang berat-berat ya tentu saja Eropa gitu ya. Bahkan nanti yang ekonomi yang di bawah itu, yang di bawah Khatulistiwa dan bukan di Eropa yang dingin-dingin gitu ya, tapi yang di tengah itu ya akan menjadi melejit. Ya. Kemudian hari ekonomi dunia ya akan bergeser lah gitu ya. Ya, tadi sudah dibahas ya tentang sumber daya alam, adanya hilirisasi dan juga industrialisasi ini mendukung ya Pak Tung ya, kemudian juga cadangan dan lumbung pangan, infrastruktur yang dibangun dengan begitu pesatnya, kemudian ekonomi digital dan KUR dengan adanya UMKM dan juga ekonomi kreatif yang semakin pesat. Bagaimana pendapat Anda, Smart Listeners? Anda boleh menanyakan ya, atau juga berpendapat di 0812 11 12 959, atau kami juga sedang live di YouTube Smart FM. Kalau begitu, saya mau menggali lagi nih Pak Tung. Dengan adanya ekonomi digital, kemudian juga ekonomi kreatif. Kalau begitu Pak Tung, ini kan pasti banyak sekali masyarakat yang mendengarkan kita, dan juga dari UMKM yang mendengarkan kita. Apa yang harus dipersiapkan Pak Tung dengan adanya pernyataan bahwa di tahun 2023 resesi global ini akan terjadi? Apa nih harus disiapkan Pak Tung? Silakan. Saja ada yang untuk pribadi ataupun untuk pemerintah kan gitu ya. Silakan Pak Tung. Jadi harus ada dua sisi ya Pak Tung ya, yang makro dan juga mikro ya Pak Tung. Kalau himbauan kepada pemerintah, kalau betul, jadi sekali lagi untuk mau membantu perekonomian Indonesia, mau diperhatikan itu himbara bank-bank. Oke. Himbara sama bank swasta, bunganya murah bank swasta sih. Ini agen pembangunan kan begitu kan ya. Ya, karena memang pemerintah harus turun tangan. Kemarin ada yang dari Surabaya memikirkan seperti ini, langsung pairingnya oke, datang dengan saya, Ray datang, ini datang, terus kemudian kita kumpulkan himbara, nanti saya di sana saya kawal. Sangat-sangat Pak Menteri sangat-sangat responsif dan sangat mendengarkan. Memang betul dari dulu saya merasa rada aneh, termasuk bukan hanya satu yang namanya bank-bank pemerintah, tapi pemerintah mestinya bisa rodok maksa untuk bank-bank swasta juga gitu loh ya. Okay. Katanya kan gini, contohnya gini, ketika bunganya deposito aja cuma 2,sekian %, 3%, terus bunga tabungan 0,02% gitu ya. Perhatikan tabungan Anda, bunganya berapa? 0,02% itu lebih murah dari bunga tabungan di Singapura. Di Singapura berapa Pak Tung? 0,05. Oke. Padahal di Singapura kalau Anda taruh deposito bunganya saiprit sekali gitu ya. Kalau Anda deposito saiprit, utang di Singapura bunganya berapa? Utang di Singapura bunganya 1%. Nah di Indonesia 13,75. Halo, yang masih 13,75, 11%. Halo. Ada yang 7-8%. Ya, halo. Ada waktu patungnya 13% ke atas ya, masih ada ya Patung? Nah, ya coba perhatikan. Kalau saya salah tolong diralat. Pak, kita oke, 7-8% oke, ada. Ya. Tapi yang sudah, makanya coba lihat bank-bank, untungnya gede nggak? Ayo naik nggak? Pada waktu pandemi ini untungnya malah naik nggak? Kenapa naik? Wah, mereka yaitu tadi bunganya dimurahkan, deposito dimurahkan, terus kemudian bunga kreditnya, lupa bunga kredit kan diturunkan. Yes, kalau baru. Kalau Anda lama, coba. Saya punya bank lama. Dulu saya cari yang 5 tahun 5,8%, ya. 5,8%, terus kemudian mengambang. Begitu mengambang, jadi 11.
saya lunasin. Begitu lunasin, Pak Tung pindah ke bank lain. Loh ya bank lain yang baru, ingat yang baru murah-murah betul. Walaupun yang baru masih 7-8% juga banyak himbara gitu ya. Kalau saya tahun didapat. Nah mestinya pemerintah ini ya untuk mendukung perekonomian Indonesia ya supaya menghadapi resesi ini ya bunganya khususnya yang himbara di tangannya, kalau yang swasta dipencet sama ya pemerintah ya tahu produk dikumpulkan kamu untung boleh lah, tapi mbok prihatin sekarang untungnya ngumpul ke tempat bank. Coba dilihat laporan, saya enggak ngiri untungnya bank, tapi ya kasihan rakyat-rakyat yang kecil. Hari ini jadi kita harus misalnya yang kaya-kaya itu selain banyak amal gitu ya. Banyak selain Anda harus spend uang yang kaya-kaya supaya ekonomi bergerak, kalau tidak bergerak kan tidak bisa. Yang kedua memang harus banyak amal, termasuk bank-bank, termasuk himbara, termasuk bank-bank ini tolong bunganya diperhatikan oleh pemerintah, diturunkan. Kalau mesin ekonomi diminta laba adalah terkait dengan bonus, laba terkait dengan ini ya tentu saja mereka ya sorry ya tetap bunganya bisa dipeletet tinggi ya tinggi gitu ya. Oke. Kalau Anda tidak menyerah tetap akan ditinggikan terus. Kalau Anda menyerah baru restruct baru diturunkan jadi 7 jadi 8. Tapi kalau enggak, 11, 13, 575, baru mungkin 7, yes, baru 8, mestinya ya, baru itu ya 3 lah, ada Pak, nah, ternyata kur itu 3%, oke, nice. Tapi ya jangan hanya semua itu toh, yang pengusaha menengah juga mati ya, pengusaha kecil mati juga. jadi balik lagi ya, please, yang kredit-kredit yang masih jalan, tolong bunganya mau disesuaikan, diturunkan. Kalau bank-bank kan tidak peduli. Nah itu himbauan untuk pemerintah satu. Yang kedua tentu saja jadi ya banyak hal yang harus diperhatikan ya termasuk tentang izin-izin ini izin A B C D E F G termasuk yang kedua saya sarankan. Nah kemarin Pak Eriknya sendiri kelihatannya juga walaupun ini barang sensitif mereka juga terus pemerintah tahu sejak zaman Pak SBY saya ketemu zaman ini saya selalu usul. Apa bedanya? Kalau di Indonesia dengan Singapura, apa bedanya Indonesia dengan Tiongkok? Apa beda Indonesia dengan Mekah? Katanya kalau saya salah tolong diralat ya. Jadi mestinya itu kita buat di Timur Tengah di sana. Jadi negara-negara ini sekarang butuh investasi. Betul. Nah di Tiongkok Anda kalau bawa sana dan beli properti di sana, Anda mendapatkan hak khusus. Di Malaysia juga sama, ada Malaysia My Second Home, ada program. Jadi ternyata, jadi menurut Pak Panangian Simanung Khalid, saya pernah ngobrol kalau salah tolong diralat, menurut Pak Panangian ngomong begini, Indonesia ini ya ternyata lebih sempit daripada Singapura. Di Singapura asing boleh punya, walaupun dipajakin macam-macam. Nah ya sekarang pajak untuk orang asing yang masuk sana, wow lebih tinggi, bisa dapat pajak, bisa untuk mensubsidi rakyatnya. Di Tiongkok juga boleh orang. Jadi apa Indonesia lebih komunis kan begitu ya. Terus kemudian di Mekah katanya kan kalau sama Anda beragama Islam Anda boleh beli begini dan Anda bisa hadap sholat langsung hadap ke Ka'bah itu jadi bangunan tinggi. Orang asing boleh beli. Nah, Indonesia ini tidak boleh beli karena wah nasionalisme sebetulnya ada yang aneh. Intinya kalau duit masuk coba kalau saham perusahaan-perusahaan Indonesia boleh dibeli oleh asing. Padahal kalau mereka lari gampang mana? Kalau mereka punya proyek di Indonesia, dipajakin aja. Misalnya, atau Anda kalau membangun perumahan untuk orang asing, kamu harus ngasih untuk perumahan RSS lebih banyak, misalnya gitu, ya kan? Jadi bisa diaturin. Atau pajaknya lebih tinggi untuk subsidi RSS. Cuma kan bisa toh, mengakibatkan bisa. Nah, pertanyaannya, kalau dia bangun resort di Indonesia, asing datang bangun resort, tenaga kerjanya dari mana? Dari semua. Indonesia, dari Dubai, Mbak, dari Dubai mahal, woi. Saja tenaga ahlinya yang dia percaya. Baik. Indonesia akan meningkat. Dan kalau mereka misalnya bumi gonjang-ganjing, mau lari. Kalau saham lari kan tinggal lari langsung dijual. Coba jual properti, jual resort di Indonesia. Wangel gitu, nancep mau lari properti jadi duit masuk, oke. Nancep di tanah ya Patung ya. Nah, oke, jadi sarannya ya Undang-Undang 60 itu ya mau diganti. Masa Undang-Undang Agraria tahun 60 lebih suci dari Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar berapa kali diganti-ganti. Patung, tahan dulu kita harus jeda dan semakin menarik perbincangan kita ya di pagi hari ini semua listeners. Nanti setelah ini akan kita bacakan juga dan kita sapa Anda yang bergabung di YouTube dan juga WhatsApp Smart FM. Tetaplah bersama kami dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Dengarkan podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube Radio Smart FM. Dapatkan info terkini,
bincang bisnis dan karir serta inspirasi dari smart person. Hanya untuk Anda. Podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube channel Radio Smart FM. Ekonomi global diprediksi akan mengalami turbulensi di tahun 2023. Kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia belum pulih benar usai hantaman pandemi COVID-19. Kekinian, dunia dihadapkan dengan isu geopolitik konflik Rusia-Ukraina yang berdampak cukup signifikan pada perekonomian global. Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit dari tahun ini, termasuk Indonesia. Tahun ini kita akan sulit. Tahun depan, bagaimana Indonesia dan para pelaku bisnis bisa mengatasi kondisi tersebut dan maju sebagai pemenang? Smart FM akan mengulasnya dalam Smart Business Outlook 2023. Jurus Jitu hadapi krisis global. Be smart with Smart FM. Hai Smart Listener, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Wait a minute. You serious? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan melalui streaming www.radiosmartfm.com. Hey, that's pretty good. YouTube channel Smart FM, Facebook Radio Smart FM, dan via Jux Music yang bisa Anda download di aplikasi App Store. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pastikan Anda selalu menikmati Smart FM setiap harinya untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Wih, seru banget ya seminar Zoom-nya. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Waddingin. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Business Talk di pagi hari ini. Tentunya masih bersama dengan Pak Tung Desem Waddingin. Anda juga bisa menyaksikan kami secara streaming ya, Smart Listeners, di YouTube Smart FM. Silakan Anda yang punya waktu untuk menyaksikan, boleh ya Pak Tung ya, sambil lihat kita berdua di pagi hari ini ya kan, yang penasaran dengan perbincangan kita bisa langsung menuju ke YouTube Smart FM juga. Pak Tung, tadi sudah disebutkan ya saran-saran dan juga mungkin masukan dari Pak Tung kepada pemerintah secara makro. Nanti sebelumnya juga saya akan mau nanyain juga bagaimana UMKM, kemudian juga pengusaha-pengusaha yang baru merintis, pengusaha-pengusaha kecil, menengah, bagaimana menyikapi ini. Dan sayang sekali waktunya terbatas nih, tapi saya sapa dulu semua listeners yang telah bergabung di YouTube. Ada Bapak Sofan Lim, kemudian juga ada Pak Yan Prastokyo. Salam dahsyat, dan dahsyat banget mbahnya. Dahsyat ini Pak Tung. Wah, terima kasih nih ya Pak Yan ya. Kemudian juga ada Pak Bayu Bejo. Love you Pak Tung, semoga segera menjadi Menteri Pendidikan. Oh. Baik ya, terima kasih Pak Bayu Bejo. Kemudian saya bacakan dulu ya Pak Tung ya, supaya kita sapa Smart Listeners di pagi hari ini. Ada Pak Rusdi di Medan. Terima kasih Pak Rusdi. Kemudian Pak Gunario. Ya, terima kasih Pak Gunario juga telah mendengarkan kami, menyapa di pagi hari ini. Kemudian ada Irwan Syah di Medan. Pak, menghadapi tren krisis global isu 2023 menjadi kecemasan tersendiri. Begitu juga dengan pebisnis dan pekerja, bila tidak mendapatkan perspektif yang jelas tentang seperti apa krisis seperti yang telah Bapak jelaskan tadi. Pertanyaannya, bisnis seperti apa yang memiliki kekuatan untuk bertahan di mana turbulensi ekonomi di tahun 2023 jika benar terjadi? Apakah bisnis retail juga masih tetap bisa bertahan? Baik, terima kasih ya dari Pak Irwan Syah Rudi di Medan. Ya, jadi tetap kita waspada terhadap ekonomi global, tapi sejauh mata memandang tadi, telinga mendengar, hati merasakan, pikiran menganalisa, ekonomi Indonesia tetap lebih strong dibanding negara-negara Eropa.
negara-negara Amerika Selatan gitu ya. Indonesia termasuk lebih kuat karena pemerintah kali ini jauh lebih kuat, yaitu dengan adanya hilirisasi membuat ekspor kita lebih besar daripada impor. The last 28 months straight lurus kita menang terus antara ekspor dengan impor karena hilirisasi tadi. Nah ini nanti 2023, 2024 begitu banyaknya yang harus smelter, yang harus jadi refinery, yang untuk ini jadi akan mengurangi satu yang namanya impor, tapi ekspor kita jadi lebih kuat. Nah tapi dengan kondisi seperti ini ya timbal baliknya mendadak Indonesia kan jadi pertumbuhan ekonominya bagus. Kenapa bagus? Ya karena hilirisasi dan industrialisasi tadi membuat pabrik ya butuh gini pertanian, terus kemudian peternakan, terus kemudian juga kelautan tadi, perikanan, itu Indonesia meningkat, ekspornya bagus. Nah tentu saja negara-negara yang di Eropa sana ya lebih melet-melet lagi, makanya mereka datang ke Indonesia untuk minta bantuan, apalagi musim dingin ini, waduh ini ya bisa berbahaya. Jadi tetapi kita tetap waspada. Jadi kalau orang selalu tanya, Pak di era perubahan-perubahan seperti ini, harusnya investasi di mana atau bisnis di apa atau melakukan apa? Ingat ya, bukan masalah jenis bisnis. Jenis bisnis tetap akan ada yang tumbuh, ada yang game point kan begitu ya. Yang tumbuh tentu saja adalah yang tentang tadi. Jadi ekonomi digital tadi, ekonomi kreatif akan lebih tumbuh. Jadi tumbuhnya maksudnya apa? Jadi kalau tadinya orang jualan melalui offline, sekarang online, itu akan tumbuh. Terus kemudian distribusi, pengiriman cepat, terus kemudian pengiriman yang makanan yang di mana Anda bisa frozen dan Anda bisa vakumkan, yang 1 hari sampai. Jadi pengiriman ini yang namanya transportasi dan pengiriman serta pergudangan, jalur distribusi itu tentu saja akan melejit. Selain tentu saja digital Anda akan melejit gitu ya kalau Anda bergerak di ekonomi digital. Tetapi kalau Anda jualan, coba perhatikan. Anda jualan di mana? Yuk, Tokopedia, Beli-beli, Shopee, Bukalapak. Begitu Anda mau jualan, ada orang searching, misalnya Anda mau cari apa? Bola pingpong. Misalnya begitu adalah saya lagi senang pingpong. Lagi senang pingpong ya. Nah, pingpong. Kemudian begitu bola pingpong, terjadi apa? Begitu kita sebelum check out aja, Anda sudah mau beli, itu sudah ada nawarin bola pingpong yang sejenis dengan harga yang lebih murah toh. Jadi kenapa kita perlu satu yang membuat faktor perbedaan? Maksudnya gini loh, usaha apapun Anda, perubahan itu banyak, Anda pegang yang tidak berubah dong. Apa itu yang tidak berubah? Pada dasarnya manusia itu kepengen sekali yang lebih bagus, kepengen sekali yang lebih murah, kepengen sekali yang lebih cepat. Maksudnya apa? Pengirimannya Anda cepat dong. Saya ada kirim barang begitu, wah pengirimannya lama, luar biasa ya tobat ya. Kalau saya butuhnya lama, saya damai-damai aja. Nah, sekarang kembali lagi contohnya. Kalau ada barang-barang yang akan tutup apa? Contohnya, barang-barang yang pada waktu kita beli online, kita searching online kan mudah sekali. Contoh deh, saya ganti baterai. Begitu ditonton jam saya, wah ini Omeganya James Bond begitu ya. Langsung ditanya, Bapak mau yang KW atau yang original? Oh, yang KW merek apa? Yang original merek apa? Oh, beda Pak. Yang original merek ini dia. Terus kemudian kalau KW itu harganya Pak 120.000. Oke. 120.000. Nah, kalau original harganya berapa? Nah, dia original 250.000. Nah, kemudian saya searching di internet toh. Ternyata harganya cuma Rp6.000. Oke. Nah, tentu saja, kan kami ganti Pak, itu kan ada jasanya, ada sewa mallnya, ada karyawannya, understand gitu. Tapi perhatikan, marginnya begitu banyaknya. Itu Anda masih punya nilai tambah, Anda harus membuka, harus masang, pakai alat khusus, padahal sebetulnya ya saya dulu pernah jadi toko jam gitu ya, sebetulnya sederhana. Nah, Anda beli alatnya aja lebih murah gitu. Tapi balik lagi, nah usaha-usaha yang seperti ini, yang di mana Anda bisa searching online, yang di mana online itu bisa memotong jalur distribusinya, itu akan tentu saja Anda makin lama akan makin kalah dengan yang online. Ya karena Anda harus sewa tempat, Anda harus sewa karyawan, sekarang sudah pakai di rumah, nah itu akan meledak. Jadi masih ingat dari perubahan-perubahan ini Anda ikutin, tapi yang tidak berubah sudah Anda ikutin. Orang cari yang lebih murah toh, lebih cepat toh, lebih bagus toh. Ya. Bisa nggak tiga-tiganya? Bisa, tapi kalau nggak bisa Anda 1 atau 2 aja, fokus lebih cepat atau lebih bagus saja, atau fokus 2 lebih murah lebih cepat, silahkan. Nah, Anda harus untuk itu Anda harus melakukan satu yang namanya inovasi. Jadi misalnya UMKM yang seringkali saya beri contoh, Anda jualan pempek
Ya semua jualan pempek ya saya belilah karena sungkan, karena teman, dilarisin ya laris. Beli lagi tergantung kalau pempek Anda ternyata jauh lebih enak, lebih apa. Tapi kalau pempek Anda beda. Yang lain pakai ikan tenggiri, kami pakai ikan bandeng. Belum pernah tuh. Jadi Anda melakukan inovasi, pempek kami rasanya lebih renyah, atau menggunakan salmon harganya lebih tinggi, atau apapun. Jadi Anda membuat something yang punya perbedaan dramatis. Usaha Anda ingat, punya manfaat nyata, Anda menunjukkan bisa dipercaya, dan Anda punya perbedaan dramatis. Baik. Dan properti saya ini yang di sentral, di TD Properti, kenapa boom laris? Karena saya punya perbedaan dramatis, bisa dipercaya dan menunjukkan manfaat nyata. Aduh, kurang 1 menit. Patung, iya nih waktunya udah habis nih Patung. Dan itu juga sekaligus menjawab pertanyaan ya, bagaimana kita sebagai pengusaha yang baru merintis, kemudian pengusaha UMKM, pengusaha menengah, menjawab pertanyaan. Tadi kan juga seperti bahas juga, bagaimana usaha-usaha pemerintah dan pandangan dan juga saran Patung kepada pemerintah ya, tentang ekonomi makro. Baik Patung, terima kasih banyak atas waktunya, dan sebelum saya akhiri, saya sapa terima kasih untuk Pak Eko Sidi, kemudian juga Mbak Nata Kusuma, kami ucapkan selamat pagi juga untuk Ibu Ibnu Rini, dan juga banyak sekali yang bergabung di YouTube Smart FM. Patung, kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih telah meluangkan waktunya, dan Smart Listeners, Anda bisa mereview kembali perbincangan kita di YouTube Smart FM, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Smart FM ya, di Smart FM 959. Saya William Darmawan. Om Desa Maringin. Salam dahsyat. Dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Brought to you by Smart FM Network.